Halo Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Saya Pendeta Adrian Mamahit yang sekarang ditugaskan di GPIB Karunia Karangenda, Mupel, Sumatera Selatan. Di dalam hal ini, saya mau berbagi, menyapa Ibu Bapak dan saudara-saudara melalui firman-Nya, yang dimana firman-Nya pada saat ini mau menguatkan kita, menyadarkan kita untuk tetap terus selalu bisa melihat bahwa situasi yang asing, situasi yang boleh dikatakan aneh karena adanya wabah COVID-19 ini, membuat kita pasti akan terus selalu bingung. Bahkan bisa jadi bisa membuat kita semakin takut. Tetapi melalui firman-Nya di dalam pertama Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-12 ini mau menguatkan kita, mau menyadarkan kita untuk tetap terus selalu bisa melihat bahwa keselamatan jiwa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita ini sungguhlah nyata adanya. Mengapa? Karena melalui apa yang sudah disampaikan oleh Petrus melalui suratnya ini, membuat kita bisa menyadari bahwa ketika kita boleh melihat, meyakini, dan percaya ada Kristus yang akan terus selalu menguatkan kita. Berdasarkan latar belakang dari teks ini, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus pada saat itu bukan karena melihat langsung bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus disalibkan, melainkan berdasarkan kesaksian para pemberita Injil yang menyampaikan kepada mereka untuk boleh terus selalu percaya. Itulah mengapa iman yang paling kuat itu berdasarkan dari pendengaran kita. Karena melalui pendengaran kita lah, kita akan bisa melihat, meyakini bahwa Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib itu mau mengajarkan kita untuk tetap terus selalu bisa hidup di dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itulah, mari kita terus selalu bisa meyakini bahwa situasi yang aneh ini membuat kita harus selalu belajar percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan segala sesuatu melebihi daripada kekuatan kita. Pergumulan yang selalu silih datang berganti ini hanyalah bagian dalam kehidupan kita ini untuk tetap terus selalu bisa melihat dan meyakini bahwa ya, Tuhan pasti akan terus selalu percaya kepada kita. Karena itulah, tidak perlulah pusing, tidak perlulah khawatir. Jika kita tetap terus selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, jika tetap terus selalu memiliki pengharapan yang begitu luar biasa kepada Kristus, lihatlah penyertaan Tuhan pasti akan selalu ada di dalam hidup kita ini.
Oleh karena itulah, di dalam menghadapi COVID-19 ini, kita harus selalu bisa menunjukkan bahwa rasa takut yang kita alami adalah rasa yang sungguh wajar terjadi, sangat manusiawi. Namanya manusia, namanya hidup, ya pasti akan ada merasakan ketakutan. Tetapi yakinlah juga, di balik rasa takut itu pasti ada rasa berani untuk menunjukkan bahwa ya, perasaan-perasaan akan selalu silih datang bergantinya, seperti siang dan malam, seperti rasa lapar dan kenyang, seperti rasa takut dan berani, seperti rasa tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Karena itu menjadi bagian kehidupan kita. Karena itulah yang terpenting adalah rasa takut janganlah membuat iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hidup itu, menjadi hancur. Menjadikan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Karena Tuhan tidak menghidupkan kita untuk hidup di dalam ketakutan, melainkan hidup beriman dan berpengharapan kepadanya. Karena Dia telah memberi hidup, Dia telah menebus kita dari dosa, Dia mau mengorbankan segala sesuatunya, sehingga kita boleh terus selalu bisa melihat bahwa di tengah situasi wabah COVID-19 ini, kesulitan-kesulitan yang kita alami pasti akan berakhir asal di dalam diri kita ada kerinduan untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang menguasai diri kita ini. Sehingga kesulitan-kesulitan, entah itu karena dipecat, entah itu karena kita tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan tetap, entah itu perekonomian keluarga kita semakin hancur, entah itu usaha-usaha kita semakin sulit, entah itu semuanya menjadi serba sulit. Tetapi jika kita tetap terus selalu memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus, dan tetap terus selalu bekerja dan berdoa, membuat kita bisa menunjukkan, meyakini bahwa dengan kita bekerja, dengan kita terus selalu berserah pada Kristus, membuat kita pasti akan bisa menikmati suasana yang aneh ini. Maka yang terpenting kita bisa menikmati kesusahan-kesusahan yang kita alami. Karena kembali lagi, bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah memberikan pergumulan melebihi daripada kekuatan kita miliki. Karena itulah, lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Selebihnya serahkanlah kepada Kristus. Teori-teori konspirasi tentang dari mana asalnya COVID ini, atau semakin banyaknya orang-orang yang terpapar karena COVID-19 ini, membuat kita bisa belajar bahwa oh iya, dunia ini memang jahat. Dunia ini
begitu banyak menawarkan kebahagiaan semu. Oh iya, dunia ini sungguh mengancam kehidupan orang-orang yang percaya. Tetapi bagi kita ya, jika kita tetap terus selalu berserah, kita pasti akan bisa melihat bahwa di balik kesulitan yang kita alami ini, ada pengharapan Kristus yang akan selalu menyertai kita. Ada pengharapan Kristus yang akan selalu menguatkan kita. Karena itulah kita pasti akan bisa melihat apa yang Tuhan janjikan. Karena itulah coba kita perhatikan baik-baik, kita renungkan baik-baik ayat yang ke-9 ini. Yang dimana ketika kita boleh melihat bahwa ada penyertaan Tuhan yang selalu memelihara kita dengan kekuatannya, pasti akan terus selalu menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap terus selalu memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan selalu menguatkan kita. Sehingga keselamatan jiwa yang Ia janjikan itu pasti akan selalu nyata. Karena itulah, di balik ayat 9 ini ada makna teodise. Teodise merupakan suatu pemahaman yang membuat kita harus selalu yakin dan percaya bahwa ada keadilan Allah yang akan selalu menguatkan kita. Makna teodise ini berangkat dari kata Yunani, yaitu theos yang berarti Allah dan dike yang berarti keadilan atau kebenaran. Oleh karena itulah teodise dipahami tentang suatu yang mau mengingatkan kita tentang Allah di dalam kaitan-kaitan dengan fenomena keburukan yang dialami oleh setiap orang-orang yang percaya. Karena itulah, tetaplah terus selalu yakin dan percaya melalui kebangkitan Yesus Kristus haruslah membuat kita paham bahwa keselamatan jiwa yang dimaksudkan lebih dari sekedar hidup bebas dari pergumulan atau terhindar dari celaka. Melainkan kita harus selalu melihat bahwa keselamatan jiwa membawa kita untuk melihat penderitaan yang kita alami karena pergumulan COVID-19 atau pergumulan-pergumulan lainnya tidak akan dapat membinasakan jiwa kita. Mengapa? Karena kita sebagai anak-anak dipelihara oleh kekuatan Allah yang akan selalu menyertai kita. Karena itulah, tetaplah terus selalu kuat. Tetaplah terus selalu bekerja. Tunjukkanlah penderitaan yang kita alami ini bukanlah bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk berhenti, untuk berkarya. Penderitaan yang kita alami ini menjadi cambuk kehidupan kita untuk menunjukkan bahwa ada Yesus Kristus yang menguasai diri kita. Selamat bergumul dan berjuang di dalam menghadapi suasana
yang aneh ini. Nikmatilah. Karena kenapa? Karena badai pasti akan berlalu. Badai pasti akan berlalu. Tuhan Yesus selalu menguatkan kita. Amin.